Transportasi barang berbahaya dan beracun. Definisi dari barang berbahaya dan beracun adalah barang-barang yang dapat menimbulkan risiko bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, properti, dan atau memiliki salah satu atau lebih dari 9 karakteristik barang berbahaya sehingga pada proses pengangkutannya membutuhkan penanganan khusus. Kenapa harus ada transportasi barang berbahaya dan beracun? Seperti kita lihat pada gambar tangki yang terbakar, kerusakan lingkungan, kemudian tangki yang bocor, itu merupakan salah satu akibat dari kurangnya penanganan atau kurangnya kita memahami mengenai penanganan barang-barang berbahaya dan beracun, sehingga menimbulkan hal negatif yang tidak kita inginkan. Terdapat 9 kelas klasifikasi barang berbahaya dan beracun. Yang pertama yaitu kelas 1 merupakan eksplosif, kelas 2 gas, kelas 3 flammable liquid, kelas 4 flammable solid, kelas 5 oxidizer dan organic peroxide, kelas 6 toxic dan infectious substance, kelas 7 radioaktif, kelas 8 korosif, dan kelas 9 miscellaneous. Untuk yang kelas 1 merupakan eksplosif atau zat peledak. Zat peledak merupakan zat padat atau cair atau campuran kedua zat tersebut yang melalui reaksi kimia menghasilkan gas pada suhu dan tekanan tertentu dan pada kecepatan tertentu, menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Pada zat peledak tersebut terdapat zat piroteknik yang merupakan campuran zat yang dirancang untuk menghasilkan efek ledakan berupa panas, cahaya, suara, gas, asap, atau kombinasi dari semuanya ini sebagai hasil dari non-peledak reaksi kimia eksotermis yang berkelanjutan. Jadi tidak tentu zat peledak ini memiliki daya ledak yang tinggi. Bisa juga zat peledak ini memiliki daya ledak yang rendah seperti flare atau kembang api atau smoke bomb yang hanya menghasilkan suara atau asap. Kemudian zat peledak ini dibagi menjadi 6 divisi, yaitu divisi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 1.6, yang penjelasan pada setiap divisinya dapat kita lihat di buku ATR atau buku yang mengatur tentang penanganan khusus barang-barang berbahaya dan beracun. Untuk selanjutnya yaitu kelas 2 meliputi kelas 2 merupakan gas yang meliputi gas murni, campuran gas, campuran satu atau lebih gas dengan satu atau lebih banyak zat dan barang lain yang mengandung zat gas tersebut. Gas di sini merupakan zat yang pada 50 derajat Celcius memiliki tekanan uap lebih besar dari 300 kPa atau sepenuhnya gas pada 20 derajat Celcius memiliki tekanan standar 101,3 kPa. Selanjutnya untuk kelas 3 yaitu flammable liquid atau cairan yang mudah terbakar. Cairan yang mudah terbakar ini memiliki ciri-ciri yaitu berbentuk cair, kemudian memiliki titik nyala atau flash point tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Untuk kelas 3 ini memiliki 3 packing group atau 3 cara pengemasan untuk barang berbahaya ini, dimana packing group 1, 2, 3 memiliki ketentuan yang harus dipenuhi agar dapat mengemas barang berbahaya ini. Kemudian kelas 4 berupa padatan atau barang berbahaya yang bukan berupa cairan pada temperatur dan tekanan standar dengan mudah menyebabkan terjadinya kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap air, atau perubahan kimia secara spontan, dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran yang terus-menerus.
pada kelas 4 ini terbagi menjadi 3 divisi, di mana divisi 4.1 mencakup bahan dan barang yang mudah terbakar melalui gesekan. Kemudian divisi 4.2 bahan yang dapat terbakar secara spontan. Kemudian divisi 4.3 bahan yang dapat terbakar ketika bereaksi dengan air. Kemudian kelas 5 yaitu oksidator dan peroksida organik terbagi menjadi kelas divisi 5.1 atau oksidator yang mencakup zat-zat meskipun tidak mudah terbakar, namun dalam dirinya oksidator tersebut menghasilkan oksigen yang berkontribusi besar pada pembakaran bahan lain. Kemudian ada divisi 5.2 yaitu peroksida organik atau bahan zat yang memiliki bivalen oksigen dalam unsur atomnya. Dikatakan bahwa oksidator reaktif terhadap oksigen dan peroksida reaktif terhadap bahan kimia lain. Kemudian untuk kelas 6 yaitu barang yang dicurigai beracun, yaitu bahan atau barang yang dicurigai bersifat racun bagi manusia akan menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh, terserap melalui kulit, termakan melalui mulut, dan terhirup melalui pernapasan. Pada kelas 6 ini juga terdapat 3 packing group, di mana setiap packing group yang terdapat di kelas 6 ini memiliki ketentuan yang harus dipenuhi untuk bisa memacking atau mengemas barang berbahaya ini. Kemudian pada packing group yang tertera di sini juga terdapat tingkatan racun yang terdapat pada kelas 6 ini. Untuk selanjutnya yaitu bahan radioaktif, yang berarti segala bahan yang mengandung radionuklida. Tempat kedua, aktivitas konsentrasi dan total aktivitas dalam konsentrasi melebihi nilai yang ditentukan dalam ketentuan. Kemudian ada kelas 8 yaitu zat korosif, adalah zat yang melalui tindakan kimia akan menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, atau jika terjadi kebocoran akan secara material merusak atau bahkan menghancurkan barang atau sarana yang mengangkut. Zat korosif juga dapat menyebabkan iritasi atau kebakaran pada kulit, kemudian menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja. Kemudian yang terakhir yaitu kelas 9 merupakan bahan atau barang lain yang berbahaya, di mana zat tersebut tidak masuk dalam klasifikasi yang telah disebutkan tadi. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai precedence hazard untuk menentukan primary hazard. Sebelumnya precedence hazard adalah atau multiple hazard adalah barang berbahaya yang masuk ke lebih dari satu sifat bahaya. Jadi di sini kita akan menentukan barang berbahaya tersebut akan masuk ke kelas mana dan packing group mana yang cocok untuk mengemas barang berbahaya yang akan saya contohkan di sini. Baik, mari kita simak. Dari contoh yang saya buat, barang berbahaya ini memiliki sifat bahaya yang memasukkannya ke kelas 3 PG2 dan juga memasukkannya ke kelas 6.1 PG3, sehingga ketemu di kolom titik perpotongan kelas 3 PG2. Kesimpulan jawabannya yaitu kelas 3 sebagai primary hazard atau bahaya utama, sedangkan 6.1 sebagai subsidiary hazard atau bahaya samping, termasuk ke packing group 2.